Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Hisba MV. Oke, pada video kali ini guys, saya mau ngasih kaca perbandingan lah ke kalian. Enggak. Jual lah. Oke, teman saya tadi nanya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik lagi ya tadi ya kan. Plus minus kekurangan dari motor GSX R150. Oke, sedikit cerita ya guys ya. Dulu itu saya pas masih tahun berapa ya? Tahun 2021. Saya itu pegang motor R15 tapi yang V2 ya guys. Nah, tahun 2022 ya ini saya pakai motor GSX S150. Nah, alasan saya kenapa pindah dari motor R15 ke ini motor ya kan. Alasannya cuma simple guys. Pertama ya kan. Pertama saya tuh sudah lumayan bosan ya kan ke motornya. Dan yang kedua, alasannya saya kok bisa ngambil GSX itu cuma satu guys, karena biar berbeda dari yang lain. Nah, kalau di Kabupaten Sumeneb ya kan, anggaplah di daerah saya itu rata-rata dari anak-anak muda itu banyak yang pakai CBR ataupun R15. Biasa ini jarang guys. Seperti yang video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya kan, kalau motor ini tuh jarang dipakai sama orang. Jadi itulah alasan utama saya kenapa saya pilih ini motor. Padahal ya kan, kalau dari banyak masukan dari anak-anak ya kan, kalau motor ini itu kan dari pabrik Suzuki. Nah, pabrik Suzuki itu berseri guys. Pabrik Suzuki itu ya kan, spare partnya tuh mahal. Terus dan yang kedua tuh susah ya kan. Dan juga peminatnya jarang. Terus sekalipun motor ini dijual, itu harganya langsung anjlok guys. Karena pada dasarnya ini motor tuh paling murah di kelas 150 cc ya guys. Nah, ya jadi seperti itulah alasan saya pakai ini motor, karena biar berbeda dari yang lainnya. Kalau saya boleh jujur ya, waktu itu banyak orang yang ngira kalau ini motor tuh dikira ada yang bilang CBR, terus ada yang bilang Moge. Karena memang benar-benar guys, ini motor tuh langka banget di daerah saya sendiri. Dan banyak, kalau intinya satu guys, kalau kalian pakai motor ini biar banyak dilihatin orang, itu jangan pakai knalpot brong. Oke. Karena kalau pakai knalpot brong itu orang-orang kan pasti tahu kalau motor itu satu silinder, jadinya nggak kelihatan kayak motor-motor langka ataupun moge ya kan. Nah, kalau pakai knalpot standar, saya berani jamin orang-orang tuh banyak yang ngelihat. Karena dari motor sing dari Tolong gitu. knalpot standarnya aja suaranya tuh lumayan kedengeran kayak dengung ya guys ya, terus merdu ya kan. Itulah alasan kalau saya pengen pamerin di motor tuh pakai knalpot standar. Nah, cuman sekarang karena saya pakai knalpot brong itu karena pengen aja guys. Terus yang kedua tuh males yang mau gonta-ganti knalpot, karena kalau ganti knalpot ini motor tuh masih buka tebeng ya kan, tebeng samping, terus yang di bawah juga semua serba dibuka. Itu alasannya saya itu juga tuh males. Nah,
Oke, yang seperti saya bilang tadi, plus minus dari ini motor. Kelebihan pertama. Oke, dari kita bicara dari kelebihan dulu ya guys ya. Baru nanti kita bicara dari keburukan ini motor. Karena setiap pabrikan, setiap motor itu pasti ada kelebihan dan keburukannya. Entah itu dari CBR ataupun dari R15 ya kan. Nah, kalau dari GSX ini, saya apa ya guys ya, kalau menurut saya kelebihannya itu pertama dari kualitas mesin ya kan. Kalian tuh pasti tahu kalau Suzuki itu tidak pernah main-main dalam membuat mesin ya kan. Dan ini motor tuh paling kenceng di kelasnya, di kelas 150 cc. Sombong amat. Karena saya sudah membuktikan guys, waktu awal saya dapat ini motor, saya tuh pernah top speed ini motor kecepatan tinggi ya kan, sampai gas full tuh habis. Itu tembus 162. Coba kalian bayangin guys, cc 150 itu tembus 162. cc nya itu paling Stop it. Get some help. Oke. Dari semua motor yang 3 pabrikan itu ya kan, cc paling kecil tuh dari ini motor guys. CBR itu kalau nggak salah 149 cc. R15 itu paling tinggi 150 berapa ya guys ya, kalau saya lihat di sini kan itu lupa. Dan paling kecil tuh ini 148 cc cuman guys. Coba bayangin kalian, 148 cc itu tembus 162. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, ini motor tuh meskipun sekelas 150 cc itu bisa nyaingin motor 250. Asalkan standar ya guys ya, bukan ya berapaan gitu lah. Oke, kelebihan kedua. Kelebihan dari motor ini tuh, kalau kita kayak ngaca ya kan, misalkan ada toko ada kacanya, terus kita tuh lihat kita sendiri tuh. Kalau menurut saya itu, ini tuh motor tuh keren karena posisi ridingnya itu kita tuh nunduk dari setir sini ya kan ke sini, itu nunduk banget guys. Beda kalau sama CBR terus sama R15. Ini apa ngumpul-ngumpul guys? Pasukan NMAX. Ya, jadi seperti itu guys alasannya saya tuh. Kok alasannya ada polisi guys. Paling bupati kayaknya ya guys ya. Dari posisi riding itu menurut saya tuh ini motor tuh keren. Dan yang kedua tuh, kalau motor ini tuh irit guys menurut saya ya. Saya tuh ngisi 50 itu pakai Pertamax, nah ya kan, pakai Pertamax itu bisa bolak-balik ke kampus saya itu kalau nggak salah di 44 guys, iya 4 tentuy, kayak kecepatan 60 km itu sekitaran bukan setengah 20 menitan lah. Kalau ngebut itu bisa 10 menitan lah, itu sudah sampai ke kampus saya. Oke, bentar, saya mau balik dulu guys karena saya mau ngisi bensin lupa. Saya rencananya nanti jam 2 siang mau ke Surabaya ya kan, mau ke Surabaya, jadinya saya mau ngisi bensin dulu, bahan bakar. Dan kelebihan yang ketiga, kok ketiga, berapa ya guys? Keempat. Kalau ini motor itu ya kan, menurut saya itu bandel. Dari kualitas mesin sih, saya nggak terlalu menilai motor itu dari body, karena saya tuh menilainya motor itu dari kualitas mesin, keenakan saat kita itu berkendara ya. Kalian itu tidak bisa menilai ini motor kalau motor ini tuh keren sejak pandangan pertama, asik. Ya itu, sejak pandangan pertama ataupun hanya melihat ini motor tuh sekilas, itu kayak motor ini tuh kayak gimana ya guys ya, kayak
bentukannya tuh kaku ya kan. Kalian itu bisa baru mengakui kalau motor ini tuh keren dari segi bodinya kalau kalian tuh sudah lama pegang ini motor. Jujur, waktu saya tuh beli ini motor itu kelihatannya kayak gimana ya guys ya, kayak nanggung gitu tuh kan dari bentukannya. Tapi setelah saya punya sendiri ya kan, punya sendiri, Masya Allah, saya baru mengakui guys kalau motor ini tuh keren, beneran keren loh. Apalagi kalau pas, tergantung dari orangnya juga sih, kalau pas orangnya suka modif ya kan, motor itu keren guys, beneran. Dan kalau dari segi kekurangan ya, kekurangannya itu pertama, kalau motor ini tuh kurang layak lah ataupun kurang cocok dibuat untuk sehari-hari. Nah, kalau ini motor tuh kurang layak lah ataupun kurang cocok untuk dijadikan motor sehari-hari. Ya itu yang seperti saya bilang tadi, kalau dari presisi dari ini motor ketika kita tuh riding itu kurang enak guys. Coba kalian bayangin kalau R15 sama CBR itu kan posisi setirnya ataupun posisi fairingnya itu kan kayak seperti ini ya guys ya. Nah, jadi kayak semacam ada tambahan gitu, bukan tambahan, kayak gimana ya, saya sulit untuk menjelaskan. Goblok. Ya seperti inilah tingginya, jadi nggak terlalu nunduk ya, seperti itulah. Terus kekurangannya juga dari kepala guys, dari segi lampu LED ya kan, karena rata-rata sekarang motor sport itu sudah pakai 2 lampu ya. Nah, kayak CBR terus R15 itu kan pakai 2 lampu guys, terus Ninja ya kan. Nah, Suzuki masih berpatokan sama 1 lampu, tidak menambah-nambah lampunya guys. Nah, oke, bentar saya lanjut lagi, bentar lagi saya masih mau isi bensin. Gila panas guys, cuacanya panas. Saya mengisi 50 aja. Isi berapa ya? 50 dulu mungkin guys. Padahal saya datang duluan loh. A few moments later. Oke, sudah selesai. Selesai guys. Kita coba gas full dulu guys. Kalian dilihat dulu guys, tadi saya tuh masuk 3 ya kan, tembus ke 90 berapa gitu, saya gak lihat, nanti saya lihat dulu di video ya kan. Memang tuh benar-benar saya mengakui kalau dari mesin Suzuki itu keren loh, karena Suzuki itu tidak pernah main-main dalam membuat mesin. Oke, bentar, kita coba lagi ya. 3 guys. Kalian dilihat tadi,
SU3 tembus 100. Keren nggak? Kalau ini motor tuh keren. Itulah alasannya kalau Suzuki itu tidak pernah main dalam membuat mesin. Dan yang kedua juga tuh, bukan kedua guys. Dan Suzuki itu kayak seakan-akan tidak menyediakan limited edition. Karena motor ini tuh meskipun kita mau masuk berapa, gak mau dioper ya kan, gak mau diganti gigi, itu gak ada limitnya guys. Makanya banyak orang bilang tuh kalau motor Suzuki itu adalah limited edition. Keren gak? Dan sebenarnya tuh sayang banget sama ini motor ya kan. Keren soalnya motornya. Coba jalanan sepi saya kebut guys, berhubung rame, jadi saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya masih mau hidup, masih mau sekolah. Oke, kita coba lagi ya. SU3. Itu guys, gasnya tuh masih ada loh. Saya ngontrol dulu ngebut soalnya ini belokan. Takut nggak nutut. Kali naudzubillah saya pas nabrak. Itulah kelebihan dari mesin motor Suzuki. Tidak ada yang namanya limited. Tidak ada yang namanya limit. Kalau makanya rata-rata motor yang sering digunakan buat konvoi gitu ya kan, kayak buat belajar rata-rata itu kan bukan dari motor Suzuki kayak Satria FU ya kan. Karena itulah alasannya guys, kalau motor ini tuh gak ada limitnya. Coba kalian lihat dulu di video saya, ada yang judulnya pertama kali guys lagi ikut konvoi ya kan, itu nggak limit sama sekali, rata guys. Gas itu tuh kalau digas full RPM tinggi tuh rata loh, kayak nggak ada dot kayak gitu tuh, nggak ada kayak dong ngom, tetap gitu tuh guys. Simpulkan aja lah sendiri. Mungkin cukup jelas ya tentang motor ini, kelebihan dan kekurangan dari motor GSX R 150. Saya sudah sampai. Sampai ketemu pada tuh, kelihatan nggak guys? Kalau posisi ridingnya dari ini motor tuh memang keren loh. Tuh. Keren GSX bos, Suzuki nih bos. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.